Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti rapat pembahasan mengenai inovasi dari BLK Padang Panjang, di mana pada BLK Padang Panjang dibebankan tiga macam inovasi yang harus dikumpulkan pada tanggal 26. Selanjutnya marilah kita sampaikan salam dan salawat kehadirat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mungkin untuk pengantar gini saya sampaikan bahwa pada saat hari ini kita mengadakan rapat tentang pembahasan apa ide-ide inovasi yang akan kita lakukan dari BLK Padang Panjang, karena masing-masing bidang dan UPTD di Dinas Tenaga Kerja itu diwajibkan untuk menampilkan inovasi sesuai dengan jumlah eselon 4 yang ada di bidang dan UPTD yang ada. Dan kebetulan pada pagi ini kita akan dipandu dalam hal pembuatan inovasi oleh Bapak Ahmad Hidung. Beliau adalah fungsional pengantar kerja di bidang PKATAS. Mungkin untuk tidak memperpanjang lagi, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hidung. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, kebetulan kami diutus ke PTD Balai Latihan Kerja Padang Panjang, yang mana kita di setiap OPD di Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk berinovasi, untuk mengajukan penilaian ke Kemendagri RI. Nah, jadi inovasi yang akan dinilai itu adalah 1 tahun yang telah diterapkan. Artinya inovasi ini akan kita ajukan di tahun 2023. Maka dari mulai saat sekarang ini, setelah inovasi terbentuk, melengkapi indikatornya, dan 1 tahun ke depan baru bisa dilakukan penilaian. Bapak Ibu semua, inovasi adalah segala sesuatu yang memudahkan kita, baik itu IT maupun non IT, apapun itu. Jadi jangan berpikiran inovasi itu adalah sesuatu yang berat, berbentuk website, berbentuk ini, bukan. Jadi inovasi itu segala sesuatu yang memudahkan pekerjaan kita, baik IT maupun non IT. Nah, berdasarkan nota dinas Bapak Kepala Dinas, bahwasanya setiap UPTD dan bidang itu diwajibkan, berkasihnya diwajibkan menerbitkan 1 inovasi paling sedikitnya. Artinya kalau di BLK Padang Panjang ada 3 eselon 4, artinya inovasi yang diterbitkan harus 3. Eselon 4 yang di sini ada 3 tuh Bapak Ibu. Nah, diwajibkan 3. Jadi inovasi ini nanti keluarannya di dinas kita berbentuk inovasi dari UPTD dan bidang, keluaran dari Dinas Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Barat merupakan inovasi dari Dinas Tenaga Kerja, dan untuk ke tingkat nasional itu merupakan keluaran inovasi Provinsi Sumatera Barat.
Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Kasubag umumnya, dan kami sudah melihat ada beberapa yang bisa diterbitkan, tetapi saya tidak mau istilahnya mengintervensi harus ini inovasi tidak. Segala sesuatu yang memudahkan Bapak Ibu, baik IT maupun IT. Sebagai contoh, saya contohkan saja inovasi sederhana yang diangkat ke tingkat pusat, ke tingkat nasional, inovasi dari rumah sakit jiwa yang di Gading Padang. Itu cukup mereka pakai lakban profesinya. Jadi lakban itu dikasih warna-warni, diarahkan ke ruangan, misalnya di ruangan Poliana, di ruangan bangsal A, bangsal B. Jadi mereka cukup membedakan warna itu, ditempelkan spanduknya di depan, jadi orang tak bertanya lagi, tinggal ngikutin lakban tersebut, warna lakban tersebut. Jadi nggak bertanya lagi, ini lakban hijau ke ruangan Poliana, kita ikutin lakban aja. Itu mereka modalnya hanya 100.000 rupiah untuk inovasinya sampai ke tingkat nasional. Nah, kira-kira di BLK Padang Panjang ini apa yang bisa kita lakukan? Otomatis tupoksi dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu yang tahu, nggak ada di sini, otomatis Bapak Ibu yang tahu. Kemarin saya sudah mulai melihat, sudah mulai terpikirkan. Jadi silakan ditetapkan inovasinya seperti apa, cari singkatan yang menarik sehingga orang menarik, ini apa? Sehingga orang ingin tahu inovasi yang kita usulkan itu apa. Mohon maaf, Bapak Ibu yang lengkapnya, ini cici, satu lagi mana? Kira-kira ada Uni yang ingin ditanyakan terkait inovasi? Jadi nanti tugasnya dari kepala seksi ini adalah bagaimana mengejut kawan-kawan untuk bersama-sama kita mensukseskan inovasi dari kita. Jadi boleh Bu, kita semua boleh mengajukan usul ini untuk kebaikan PTD kita. Jadi begini, di dalam kelompok inovasi itu ada 3 inovasi. Yang pertama, inovasi pelayanan publik. Yang kedua, inovasi tata kelola perkantoran. Yang ketiga, inovasi umum. Nah, itu. Jadi kemarin saya sudah mengorek-orek sambil melihat. Saya lihat di brosur BLK Padang Panjang, ada yang warna biru dan ada yang warna coklat. Kemarin saya baca-baca, jadi di dalamnya itu ada berupa video. Saya lihat satu yang di bawah, satu lagi di tata alurnya. Nah, saya perhatikan lagi, sepanjang pengetahuan saya, ini untuk inovasi publik, sepanjang pengetahuan saya untuk pendaftaran pelatihan melalui kemenakes.go.id. Nah, makanya kemarin di inovasi nomor 1 saya bikin penjadwal, artinya penjaringan awal peserta pelatihan. Nah, itu bisa dilakukan. Kenapa? Sebab ketika pelatihan kita terbit sudah dekat dengan jangka waktu pelaksanaannya, kita susah cari peserta tuh. Nah, dengan penjaringan awal yang kita terbitkan melalui Billy, kita maupun 8 bulan lagi pelatihan kita sudah punya database orang yang mau untuk mengikuti pelatihan, sehingga kita bisa panggil secara face to face mereka ke sini atau kita arahkan melalui BPOM. Jadi inovasi itu ada latar belakangnya, ada manfaatnya, ada tujuannya. Itu yang merupakan inovasi. Jadi segala sesuatu yang memudahkan kita. Jadi latar belakang yang terkait penjaringan awal peserta pelatihan tersebut adalah kesusahannya kita melengkapi peserta pelatihan pada saat pelatihan dibuka sampai dengan pelaksanaan. Jadi kita harus dari awal. Jadi kapanpun orang bisa mendaftar, itu maksudnya. Jadi kita dapat database sesuai dengan kejuruan kita. Nah,
Jadi kita kalau di aplikasi Kemenaker itu kan ketika saat kita akan melaksanakan saja kita terbitkan layanan. Jadi kalau yang melalui BI ini dari awal tahun sampai akhir tahun orang boleh mendaftar, nanti tinggal kita pilih pelatihan apa saja yang berkabit. Itu merupakan inovasi kalau menurut saya. Nggak tahu nanti teknisnya seperti apa. Yang kedua, kemarin kita bicara dengan Pak Kasubag. Selama ini di market para panjang untuk bertanya-bertanya kita sudah punya Facebook dan akun Instagram, betul. Nah, kenapa tidak kita buat satu inovasi di dalam akun sosial media tersebut, khususnya Facebook, yang namanya kemarin saya singkat menjadi kota pesan apa gitu, ya. Belinya kan sudah ada, saya lihat barangnya sudah ada Bu, makanya saya berani, iya. Iya. Jadi masing-masing eselon 4 itu menerbitkan satu, iya. Ya silakan saja mau berkolaborasi, yang penting iya silakan, nanti seperti apanya teknisnya pelaksanaannya di sini silakan. Itu barang sudah ada, saya lihat itu bisa dijadikan inovasi. Nanti kita paparkan 21 indikator yang akan harus dilengkapi. Nah, itu dia tuh. Yang kedua tadi terkait dengan saya dengar kemarin ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Payakumbuh bertanya ke sini, ada yang dari mana lagi Bang Bapak? Kemarin dari Batu Sanggar. Nah, kita coba orek-orek, kenapa tidak diterbitkan grup publik di Facebook itu, yang mana peserta pelatihan, calon peserta pelatihan, dan orang-orang masyarakat awam dapat bergabung di sana, sehingga mereka berdiskusi seputar PLK para panjang, dan kita sebagai adminnya itu menjawab secara fast respon, artinya respon kita cepat di sana, sehingga yang melatar belakangnya apa itu tadi, orang kalau ingin cari informasi ke sini, nanya secara lengkap ke sini. Dengan adanya grup publik terbuka untuk tanya jawab seputar pelatihan di Padang Panjang ini, itu mengurangi kos mereka di sini. Dengan fast level respon cepat dari kita, apapun yang mereka pertanyakan, mereka nggak perlu lagi ke sini, cukup melalui dunia sosmed saja. Itu merupakan suatu bentuk inovasi kalau menurut kami. Nah, itu kan barang gampang tanpa biaya, tinggal kita nanti melengkapi 21 indikatornya. Sudah jadi 2 inovasi. Yang ketiga, kemarin kami juga coba mengorek-orek, saya lupa nih karena memikirkan banyak inovasi di bidang-bidang. Nah, ini paling, kalau menurut saya ini inovasi paling kocak nih, di samping inovasi yang penjaringan awal tadi. Nah, selama ini ketika kami mewawancarai strukturnya, gimana evaluasi dari kinerja dari struktur? Wah, secara manual rupanya ada formnya yang diisi oleh peserta. Kenapa itu tidak kita jadikan BI? Ketika pelatihan selesai, itu peserta pelatihan bisa mengisi komisi itu secara bilik, tinggal kita rekap melalui isian tersebut melalui Google Form. Nah,
tadinya secara manual. Untungnya apa? Satu, menghemat kos, artinya kertas dan segala macam. Yang kedua, itu lebih valid pada mereka yang menuliskan di atas kertas. Kenapa di atas kertas nampak mereka menuliskan segala macam, otomatis baik-baik saja yang bikin semua. Nah, tadinya kita bikin dua evaluasi di dalam proses. Satu, evaluasi cara kinerja dan materi dari strukturnya. Dua, terkait satgas dari BMK Padang Panjang. Kan kita butuh opini dari mereka agar memperbaiki pelatihan berikutnya. Wah, ternyata di dalam tuh Pak, nanti kita kasih namanya siapa-siapa aja strukturnya, videonya apa, ini strukturnya galak, ini strukturnya nggak sesuai materi. Jadi kita dapat bayangan apakah nanti strukturnya kita dapat ilmu dan pengetahuannya, tingkatkan kompetensinya, itu nanti arah ke outputnya. Itu sih kalau menurut kami. Siapa tahu dari Bapak Ibu Kepala Seksi dan kawan-kawan lain ada kira-kira terbayang inovasi apa yang akan dilaksanakan, silakan disampaikan. Nah, semua inovasi ini silakan Bapak Ibu bikin dan lengkapi indikatornya nanti yang kita akan jelaskan nanti dikumpul tanggal 26 bulan Oktober. Nah, sampai di sini ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Ataukah sudah setuju itu inovasinya atau bagaimana, dan siapa yang memegang peranan terhadap inovasi tersebut yang bertanggung jawab, atau ada inovasi lain? Bagaimana kalau ini kita bikin, bagaimana kalau ini kita bikin? Otomatis teknis dan cara kerja di sini Bapak Ibu semua yang tahu. Kalau saya hanya pengamatan saja kemarin baru. Nah, silakan Bapak Ibu tetapkan inovasinya pada masing-masing Kepala Seksi dan Kasubag. Oke, saya kembalikan ke Pak Devi ya. Sebelum kita paparkan yang 21 indikator ini, kita harus tetapkan dulu inovasinya seperti apa. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin tadi setelah disampaikan oleh Bapak Rido, berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi kami kemarin, Bapak Rido mengusulkan ada 3 jenis inovasi yang akan kita lakukan kepada pajak. Yang pertama tadi penjadwal pesan BLKBP, penjaringan awal peserta pelatihan Balai Latihan Kerja Padang Panjang. Kemudian kota jawaban BLKBP, komunitas tanya jawab seputar pelatihan Balai Latihan Kerja Padang Panjang. Dan yang ketiga, pesan hadapi Satgas BLKBP atau evaluasi peserta pelatihan terhadap instruktur dan sarana prasarana Balai Latihan Kerja Padang Panjang. Jadi dari 3 ini kalau seumpamanya kita semua sudah setuju, kalau memang itu akan kita janjikan, kan ini ya, kalau bapak-bapak ibu-ibu juga bisa lihat di grup ASN, karena di situ sudah di broadcast kemarin oleh Bapak Ido. Mungkin nanti kita akan tentukan bagaimana cara untuk membuat inovasi ini sesuai dengan kriteria 21 indikator yang harus terpenuhi. Inovasi ini akan Bapak Ibu paparkan di depan Pak Kadis itu di tanggal 26. Jadi Bapak Ibu harus paham dulu
latar belakang, tujuan dan manfaatnya, sekaligus ada barang inovasinya yang kita tampil. Jadi silakan abang Pak Devi Kasubag membagi menentukan itu. Jadi baru sudah ditentukan inovasinya, baru kita arahkan kepada 21 indikator yang wajib dilengkapi dari inovasi tersebut. Silakan Bapak Ibu diskusi. Jadi dari 3 inovasi yang kemarin dirancang awal, tapi ini bukan mengikat harus ini ya Pak ya. Ya, masukan dari tim inovasi dinas. Jadi untuk di TU kemarin saya sudah diskusi dengan Pak Ridho, mungkin karena ini domainnya TU untuk humas dan rumah tanggaan. Jadi kami di TU nanti akan membuat inovasi kota jawaban BLKPP. Jadi komunitas tanya jawab seputar BLK pada pajak. Mungkin dari Ibu Rita dari sesi pelatihan ada masukan atau apa? Cici ada masukan Ibu Cici? Ya, jadi untuk dari untuk informasi pemasaran, ya seperti tadi disampaikan bahwa BLK pada pajak kan ada 3 eselon 4 dan masing-masingnya harus punya dengan ide inovasi. Yang ini kan ada 3 kemarin dari hasil diskusi dengan Pak Ridho dan juga dari situ kalau di umum saya pikir untuk kota jawaban BLKPP ini kita bisa handle gitu, karena ini menyangkut tanya jawab seputar BLK, jadwal pelatihan dan apa saja yang terkait BLK, dan itu terkait dengan fungsi TU di sebagai humas di BLK. Berarti untuk kasih informasi pemasaran akan keluar dengan inovasi baru sendiri, jadi di luar koridor. Ya, ini maksudnya kita pilih 1 dari 3 ini, jadi itu kan menjadi tanggung jawab kita di seluruh masing-masing. Tidak. Yang kalau diumumkan ini kita ini karena nanti ada videonya juga ya Pak ya.
ada video, ada timnya, ada apanya. Kalau di umum itu kita inovasi yang kita ambil dari usulan yang diberikan Pak Rido kemarin itu kota jawaban BLKPP. Jadi Bapak Ibu silakan tetapkan inovasinya. Atau kalau memang ada keluar dengan inovasi baru, mungkin rekan-rekan sekalian ada mungkin yang memikirkan inovasi lain, kita bisa diskusikan. Nanti pada saat kita sudah dapat benang merahnya, kita akan masuk ke indikator-indikator yang harus terpenuhi dalam inovasi tersebut. Gimana Bu? Kita Ya, itu Karena kan selama ini memang ada dilakukan evaluasi setelah pelatihan, tapi data itu tidak pernah direkap dan juga tidak ada tindak lanjutnya dari data itu. Mungkin kalau dengan menggunakan ini nanti kita bisa ambil datanya secara online kan. Berarti siapa yang membutuhkan data itu kita tinggal rekap aja ambil datanya. ya. Berarti ini Ibu dari oke. Berarti untuk seksi pelatihan inovasinya sesuai dengan yang disampaikan Pak Rido, yang diusulkan oleh Pak Rido. Seksi pelatihan akan memakai inovasi EVA pesan hadapi Sapras BLKPP. Ini evaluasi peserta pelatihan terhadap instruktur dan sarana prasarana balai latihan kerja Padang Panjang. Berarti kita dari tiga usulan kemarin ini ada satu lagi yang tersisa, berarti itu di seksi informasi pemasaran. Inovasinya penjawab pesan BLKPP, penjaringan awal peserta pelatihan balai latihan kerja Padang Panjang. barangnya sudah ada. Tahu kalau Cuman tinggal diganti aja tuh judulnya. Di sosialisasinya dan kursus segala macam nanti indikatornya. baik Pak Rido, mungkin kita di Padang Panjang sudah menetapkan masing-masing satu inovasi. Selanjutnya mungkin Pak Rido bisa menerangkan mengenai indikator-indikator. Nah, Bapak Ibu semua, setelah inovasi kita tetapkan, barulah kita masuk ke proses yang kedua. Tugas Bapak Ibu nantinya membuat inovasi tersebut menjadi nyata. Jadi tidak hanya sekedar judul. Nah, tadi seperti Bu Rita ya, untuk yang evaluasi itu dibuat menjadi nyata sebelum tanggal 26, dilengkapi nanti indikatornya. Dan sekarang kan barang bininya belum ada, dibuat menjadi nyata dia, ada bininya. Nah, kalau yang BLK yang ini penjaringan awal tinggal mengganti judulnya, barangnya sudah ada tapi judulnya tinggal diganti. Kalau yang komunitas tanya jawab seputar BLK Padang Panjang, barangnya belum ada Bang, silakan dibikin mulai sekarang dengan timnya. Nanti kita tetapkan dengan SK Kepala Dinas. Nah, yang penting Bapak Ibu paham dulu latar belakang, tujuan dan manfaat dari inovasi tersebut. Nah, kalau boleh kami meminta Bapak Ibu paparkan latar belakang dan tujuan inovasi serta manfaat dari inovasi tersebut. Ini bakal Bapak Ibu sampaikan di depan Bapak Kepala Dinas pada hari Senin. Bapak Ibu paham, berarti tujuan dan misi saya ke sini sukses. Oke, silakan, mungkin dimulai dari Pak Kasubag ya. Silakan Pak. Latar belakang, tujuan dan apa? Baik, tadi seperti yang telah disampaikan oleh Pak Rido, di Subag TU itu kita memilih inovasi terkait dengan tanya jawab
Kota Jawaban BLKPP itu komunitas tanya jawab seputar pelatihan balai latihan kerja para pajak. Jadi latar belakangnya karena untuk pelatihan kita di Padang Panjang ini seperti kita ketahui bahwa peserta pelatihan kita di Padang Panjang ini untuk APBD kita membawahi 10 kabupaten kota yang mungkin jaraknya jauh-jauh. Jadi kami berpikiran dengan adanya kota tanya jawab ini, komunitas tanya jawab ini, tanpa harus datang ke BLK, calon peserta nanti bisa menanyakan apa program yang ada di BLK atau bagaimana pelatihan di BLK. Istilahnya kita seperti bikin call center ya, call center. Dan pada saat mereka sudah teredukasi kalau mereka benar-benar berminat untuk datang dan pelatihan, mereka tinggal datang dengan syarat-syarat yang ada ke BLK. Ditambah lagi kalau untuk APBN kita pelatihan di sini calon peserta nanti kita itu bisa atau ada kemungkinan berasal dari seluruh wilayah Indonesia karena mereka terdaftar dalam sistem Sisnaker. Jadi itu yang melatar belakangi saya bagaimana kenapa kota tanya jawab ini akan menjadi inovasi di Subak TU. Kemudian mungkin Bu Cici latar belakang dan tujuan dan maksud dari pemilihan tadi. BLK Padang Panjang yang menjadi latar belakang saya mungkin untuk tahap awal itu apakah ini betul atau tidak yang menjadi latar belakang saya, nanti tolong diarahin aja ya Pak. Iya, maksudnya gini, ya dia ya misalnya saya bertahapan-tahapan saya salah, maksudnya itu nanti kan dibantu nggak dengan indikator-indikator. Saya kan nggak ikut, maksudnya itu apakah sesuai dengan jalurnya atau apanya. Iya, maksudnya itu dipandu, maksudnya saya seperti itu ya. Nah ini terkait dengan kondisi selama pelatihan yang ada di BLK Padang Panjang, peserta pelatihan itu tidak terorganize dengan baik. Nah mungkin dari situ timbul pertanyaan kenapa kita tidak bisa mencapai kuota atau bahkan peserta tiba-tiba hilang aja lost kontak seperti itu. Makanya itu yang menjadi dasar utamanya Pak Ridho. Mungkin kalau dikasih informasi ini mungkin kita bisa melatar belakangi karena susahnya kita merekrut siswa, dan karena siswa itu jauh dari berbagai daerah, jadi kita harus kalau dapat dikasih informasi ini kita bisa nggak bikin suatu aplikasi. Aplikasi itu berupa bisa kita tayangkan video-video tentang perjurusan pelatihannya untuk menarik perhatian. Terus ada yang masuk kan otomatis kalau orang berminat otomatis masuk orang menjadi ikut aplikasi kan. Jadi setelah banyak aplikasinya, anggota aplikasi yang mengklik aplikasi itu, dia akan mendapatkan informasi-informasi tentang BLK ini, bagaimana pelatihan tentang menjahit, bagaimana pelatihan tentang tata boga, bagaimana tentang teknik
yang lain. Jadi kita adakan video-video di situ. Jadi dia langsung ada tanya jawab di situ. Gimana PLK ini, bagaimana ini, atau ada informasi dari luar anggota calon siswa tadi. Kami suka ini ada mungkin ada video lagi kalau ini di PLK itu gimana gitu. Kan banyak kalau kita bikin aplikasi sendiri gitu, atau itu bikin aplikasi sendiri itu apakah modalnya banyak atau gimana gitu. Jadi karena latar belakangnya susah mencari siswa, jadi aplikasi itu menarik untuk siswa. Jadi kita tampilkan di aplikasi itu siswa-siswa yang telah dilatih, yang berprestasi, dia harus masuk di aplikasi, dia harus bikin kayak aplikasi, kan banyak ya aplikasi TikTok, aplikasi apa kan menampilkan kreasi-kreasi dia sendiri. Jadi dia anggota yang udah masuk BLK ini dia mengkreasikan, kalau dia dari tabokan dia mengkreasikan kue-kuenya, memasarkan kue-kuenya gitu. Jadi yang lain berminat akhirnya BLK ini tempat tujuan satu-satunya untuk pelatihan yang bagus gitu kan. Nah, itu kalau bagusnya, kalau menurut pendapat saya itu dikasih pemasaran gitu. Jadi situ di aplikasi itu udah lengkap tanya jawabnya, bagaimana udah lengkap mungkin semuanya tentang pelatihan masuk, tentang umum masuk gitu kan. Bagaimana kalau begitu untuk pemasaran Pak? Oke, berarti ini kan ide baru ya Bu ya. Ya. Ide baru yang mana saya menangkap tadi kita menciptakan suatu aplikasi yang sudah merangkul semuanya. Ya. Perlu kami sampaikan, untuk menciptakan sebuah aplikasi maupun website itu butuh berbulan-bulan. Nah, kalau kita edarkan keluar membuat aplikasi itu habis hampir ratusan juta, puluhan juta. Nah, sekarang kita nggak usah berpikir yang berat karena keadaan kondisi dan seperti ini. Kita pikir inovasi ini yang mengampangkan pekerjaan kita. Ibu tahu aplikasi perawatannya, untuk menjaga servernya dan segala macam. Kalau aplikasi yang kita bikin kita perlu server. Nah ini yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui, Kominfo sudah melemparkan surat ke dinas kita. Kebetulan saya dapat informasi kemarin yang menyatakan bahwasanya silakanlah ajukan aplikasi atau website seperti apa yang kita inginkan, sebanyak 6 kalau nggak salah saya, mereka akan bikinkan. Nah, silakan nanti koordinasi dengan sekretariat. Berarti bisa. Bisa, cuma butuh waktu yang panjang. Panjang. Jadi kalau diambil yang pendeknya kayak grup tadi yang Bapak bilang grup itu lebih pendek. Nah, jadi dia nggak berat, cuma manfaatnya ada gitu. Kenapa kita arahkan ke Bitly? Nah, itu dia manfaatnya ada. Program jangka panjang bisa kasih. Nah, itu silakan nanti berkoordinasi dengan sekretariat. Kebetulan saya mengajukan satu aplikasi. Kemarin saya ada telepon, saya bikin website berbasis server untuk pelaporan informasi peserta kerja. Baru 70% jadi oleh saya bersama anak magang. Nah, itu yang kita minta ajukan oleh Kominfo. Satu dia ada 6. Nanti silakan koordinasi dengan sekretariat website atau aplikasi apa yang diinginkan oleh para panjang yang membantu pekerjaan. Silakan koordinir. Ada lowongan gitu. Iya, kalau kita dengarkan keluar kasih pihak luar kan ada konsultan website segala macam, itu habis puluhan juta kok. Bikin suatu website atau aplikasi. Nah, silakan itu bit.ly/2 Belta B-nya gede besar pada panjang, itu udah ada barang. Inovasi Bu, cuman selama ini tidak terorganisir, tidak diajukan. Itu kita jadikan dia sebagai penjaringan awal. Kenapa? Pada saat pendaftaran peserta pelatihan dibuka kan melalui akun, melalui website kenalpin.go.id. Nah, untuk melengkapi peserta kita sudah punya database sebelumnya. Kita buka aja, daftar berminat ini, jadi kita bisa panggil telepon atau face to face, jadi kita sudah punya data gitu maksudnya. Benar,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dari yang kemarin, ada 3 inovasi yang telah disepakati oleh Bapak Kasubag Tata Usaha kita dengan tim inovasi dari dinas, yaitu Bapak Rido dan Bu Lis, di mana untuk seksi pelatihan kami memilih yaitu evaluasi pelaksanaan pelatihan, di mana itu menyangkut kepada 2 aspek, yaitu evaluasi terhadap kinerja instruktur dan juga evaluasinya terhadap sarpras pelatihan. Dengan itu kami kenapa memilih hal tersebut, karena bagaimanapun juga pelatihan itu perlu dilaksanakan evaluasinya, terutama juga untuk instruktur. Dengan adanya evaluasi tersebut, sehingga instruktur nanti bisa untuk meningkatkan kinerjanya dan juga memberikan inovasi dalam hal instruktur mengajar atau melatih di BLK ini. Begitu juga terkait dengan evaluasi sarana dan prasarana, di mana selama ini kita tahu bahwa peralatan pelatihan di BLK ini sangat minim, sehingga kita berharap dengan adanya evaluasi seperti ini nantinya dari dinas kita sendiri atau dari TAPD tergerak hati mereka nanti untuk memberikan kita semacam bantuan pengadaan peralatan. Walaupun sebenarnya kita sudah setiap tahun mengusulkan di RUP, tapi sampai saat ini alhamdulillah belum pernah terlaksana yang namanya bantuan peralatan. Kecuali waktu itu kami mengusulkannya karena memang ada pelatihan baru di BLK ini. Jadi itu latar belakang yang kenapa kami memilih evaluasi pelaksanaan pelatihan BLK. Ada juga yang mau disampaikan kepada Pak Rido. Selama ini kami di seksi pelatihan ataupun pengelola pelatihan, karena di sini juga ada pelatihan APBN dan APBD, di mana kita dituntut untuk data evaluasi pasca pelatihan. Bagaimana siswa dari BLK ini, apakah mereka sudah bekerja atau mereka mandiri? Tapi selama ini siswa BLK alumninya tidak pernah atau jarang yang melakukan pengisian kembali, walaupun mereka hanya mengisi di email mereka yang dikirim lewat Sisnaker, tapi data itu juga tidak bisa kita dapatkan ketika dari BLK Padang meminta data penempatan siswa. Dan juga untuk pelatihan APBD sendiri kita juga dituntut dengan adanya program sekarang millennial entrepreneur dan women entrepreneur, kita diminta merekap data siswa pelatihan juga, apakah mereka sudah memiliki usaha, dan kalau sudah memiliki usaha IRT-nya, NIB-nya, bahkan nama usahanya juga dibutuhkan. Jadi saya minta ide dan saran dari Pak Rido bagaimana inovasinya sehingga kita punya data yang dibutuhkan itu. Sekian, terima kasih. Mohon arahannya kepada Pak Rido selaku tim inovasi di Snaker France. Ini ide sebenarnya sudah timbul dari Ibu Rita, tinggal aplikasinya bagaimana. Nah, ini memang masalah kita bersama, tidak hanya BLK, tapi juga kawan-kawan kabupaten kota, juga kawan-kawan yang ada di bursa kerja khusus di SMK.
terkait data penempatan ini. Nah, tetapi kami selalu usulkan, kenapa ketika mereka mendaftar tidak hanya nomor mereka saja yang diminta, tetapi juga diminta nomor keluarga terdekat mereka, sehingga kita bisa melakukan jemput bola sehingga kita bisa melakukan jemput bola melalui via telepon atau via WhatsApp. Kadang-kadang peserta pelatihan atau pencari kerja ini putus dengan pacarnya, itu nomor HP dibuang, ganti yang baru. Nah, kenapa kita butuh nomor orang terdekatnya yang paling dekat? Yang kedua, saran kami lebih kami arahkan untuk pendataan itu melalui BIDLI. Tadi kan jemput bola arahannya, selanjutnya melalui BIDLI. Melalui BIDLI ini setelah kita telepon, kita sebar itu BIDLI. Tetapi BIDLI itu saran kami yang sederhana, gampang dan cepat diisi. Kadang-kadang kan enggak, BIDLI lo paling jauh pertanyaan yang misi majalamu aja misi kan, paling jauh pertanyaan. Akhirnya apa? BIDLI itu tidak terlaksana. Arahkan dengan BIDLI, pertama strateginya minta semua peserta itu minta nomor HP dan WA keluarga terdekatnya. Yang kedua, sebar melalui BIDLI. Jadi kalau mereka tidak ngangkat, tidak balas, kita jemput bola dengan menghubungi keluarga terdekat. Apakah si Badu sudah bekerja? Atau di mana? Kita bisa merekapnya itu. Atau dikirim ke keluarga terdekatnya, mohon ini tolong diisi oleh si Badu sebagai evaluasi yang bersangkutan setelah melaksanakan pelatihan di BMK pada panjang. Jadi inovasinya berbentuk BIDLI, tetapi cara kerjanya melalui orang terdekatnya. Itu Bu, saran dari kami. Ini memang bukan permasalahan di BMK Padang Panjang saja, ini di semua lini, baik di Naker Kabupaten Kota, bursa kerja khusus yang ada di SMK, BLK itu yang menjadi permasalahannya sekarang. Nah, kita coba sederhanakan isian-isiannya itu yang 30 detik mereka selesai isi gitu, jadi nggak diketipuk. Ini kadang panjang di mana, lokasi, alamat lengkap segala macam. Jadi malah misi kalau panjang-panjang mana. Jadi usahakan singkat, padat, dan kita dapat data. Itu saran kami. Oke, ada lagi Ibu Pak yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut. Jadi yang perlu Ibu Bapak Ibu, kalau nggak keluar, nggak muncul. Nah, inilah yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu. Yang pertama, nama inovasi dibuat oleh siapa, tahapan inovasi pada saat tanggal 26 kalau bisa sudah implementasi sebab barangnya sudah ada. Jadi temannya siapa, jenis inovasinya digital atau non digital, dia boleh IT dan bukan IT. Nanti saya bagikan juga ini bentuk inovasinya apa. Tadi ada 3 bentuk inovasi yang saya sampaikan. Ada inovasi pelayanan publik, ada tata kelola perkantoran, dan inovasi lainnya. Nah, kalau dari pandang saya, tadi 3 inovasi yang sudah ditetapkan tadi itu merupakan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang harus Bapak Ibu siapkan adalah berbentuk proposal rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan. Ya, artinya tadi latar belakang dari inovasi tersebut, ada perubahan apa yang setelah ada inovasi tersebut, sebelum dan sesudah, after, before, dan ini minimal 300 kata. 300 kata minimal yang rancang bangun dan pokok perubahan yang dilakukan. Jadi after, before-nya. Selanjutnya, tujuan inovasi daerah. Apa dari tujuan inovasi tersebut? Tadi manfaat dari inovasi tersebut ini merupakan
contoh dari inovasi yang sudah kita ajukan di 2022 ini yang nilainya adalah 90. Nah, manfaat yang diperoleh dan hasil inovasi terakhirnya di bawah. Ini dia sistem pelaporan P2K3, ini berupa Billy juga. Ini dia Billy. Ini 90 nilainya, ini kayu hijau deh. Nah, kapan waktu kita uji coba? Kalau bisa jangan melebihi 1 bulan setelah penerapan. Jadi kita bincang-bincang coba misalnya 15 Agustus. Nah, sudah mulai diterapkan misalnya di 30 Agustus. Sebab nilainya kalau 1 bulan uji coba nilainya peringkat 3. Jadi ini kan nggak sampai 1 bulan nih, tanggal 15 dan tanggal 7. Antara uji cobanya tanggal 15, waktu implementasinya tanggal 7 bulan berikutnya. Apakah tersedia anggaran? Pasti. Setiap inovasi yang kita jalankan terkait tugas dan pokok pasti ada anggarannya. Nanti silakan dikopikan RKA-nya indikator. Nah, ini dia indikator yang 21. Yang harus kita siapkan adalah regulasi inovasi daerah berupa SK kepala daerah. Bentar, biar kita jelas semua. Saya buka yang B2KP. Itu semua. Yang pertama sekali setelah inovasi itu ada, yang perlu kita tetapkan adalah regulasi inovasi daerah. Itu berupa SK, ada 3 jenis SK-nya. Nilai yang paling tinggi adalah nilai yang paling tinggi adalah SK kepala SK Perda pimpinan daerah, paling tinggi nilainya adalah 3. Kalau kita baru ini silakan bikin SK. Yang kedua adalah SK kepala daerah, nilainya parameter 2. Yang paling terendah adalah SK kepala daerah. Itu yang perlu Bapak Ibu siapkan. Jadi saran saya untuk awal ini silakan disiapkan SK kepala daerah terkait inovasi tersebut, tentang SK penetapan inovasi. Ini contohnya Bapak Ibu. Dada biru ya ke Kemendagri ya. Aduh, kosong deh. Seperti ini, jadi kosong. Nah, itu dia indikatornya SK penetapan inovasi. Saya kebetulan lupa bahwa barangnya contoh-contohnya setelah ini dia. Nanti saya kirim melalui via WA saja ke salah satu. Nanti boleh kita bikin grup WhatsApp untuk pembahasan ini juga boleh. Nah, jadi yang pertama tadi Bapak Ibu siapkan rencana bangun, tujuan dan manfaat. Nah, rencana bangun itu merupakan after dan before setelah inovasi tersebut ada. Yang kedua yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah SK tentang penetapan inovasi oleh minimal kepala UPD. Nah, yang ketiga disiapkan adalah SK tim pengelola dan tim pelaksana inovasi tersebut. Kalau bisa dimasukkan semua. Nilai parameter tertinggi adalah 30 orang tim pelaksananya, tim pengelolanya. Minimal 30 orang itu nilai tertinggi. Kalau di bawah itu masuk ke parameter 2 dan ke parameter 1 penilaiannya. Kenapa nih? Sinyal. Nanti contohnya saya kirim via BWA aja, contoh SK, contoh segala macamnya. Ini saya kira tadi masih bisa di download seperti ini, rupanya enggak. Nah, nih kenapa ini lebih dari 30 orang? Pokoknya gabungkan saja semua yang ada di kapal panjang termasuk tenaga honorer ataupun yang lain. Ini parameter paling tinggi, ketersediaan SDM.
Ini contoh bunyi SK-nya, penunjukan pegawai negeri sipil sebagai pembina penanggung jawab serta sekretariat admin pengelola inovasi sistem P2K3. Yang ketiga, dukungan anggaran. Dukungan anggaran ini nanti kegiatan yang terkait inovasi tersebut. Nah, kegiatan apa? Misalnya pelatihan, lampirkan RKA-nya. Ini dia kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan. Lampirkan tahun berjalan ini, tahun sebelumnya, dan 2 tahun sebelumnya. Jadi itu parameter paling tinggi, 3 nilainya. Kalau 3-3-nya bisa dilampirkan. Yang ketiga, yang keempat, apakah aplikasi ini menggunakan IT? Sudah pasti, sudah didukung sistem dan jaringan. Ini dia, kita lampirkan screenshot dari inovasi kita serta alamat domainnya. Misalnya BIMI tadi kita lampirkan itu. Yang ketiga, yang kelima, BIMTEK inovasi. Laksanakan saja BIMTEK di kota-kota kita melalui daring. Nggak perlu ini ciptakan backgroundnya, yang latar belakang inovasi kita itu sudah jadi. Nah, karena ini baru, berarti dalam 1 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan BIMTEK dilaksanakan. Nilai parameter paling tinggi 3 kali dalam 1 tahun, itu nilainya 3. Kalau 2 kali nilainya 2, kalau 1 kali nilainya 1. Nanti buktinya adalah SK pelaksana BIMTEK atau daftar hadiah pelaksana BIMTEK dan screenshot atau foto dari BIMTEK tersebut. Yang keenam, program atau kegiatan yang kita masukkan anggaran itu sudah masuk belum ke dalam RKPD? Sudah pasti masuk. Pinjam nanti RKPD dan reja dari, kalau enggak di subak program itu pasti ada. Dan kegiatan Bapak Ibu pelatihan pasti ada dalam reja atau RKPD tersebut. Nah, pasti tahun ke-1, artinya kalau ke tahun 2022 ini kita terapkan, tahun ini, tahun 2021 dan tahun 2020 RKPD-nya. Cukup cover dan tentang kegiatan kita saja yang dilampirkan. Nah, jejaring inovasi ini terkait tim pelaksana dari inovasi tersebut. Dia kan ada 2 tadi, tim pengelola dan tim pelaksana. Nah, kalau bisa melibatkan unsur masyarakat dan unsur akademis. Bukti fisiknya apa? SK yang tim pelaksana tadi, atau nanti ketika BIMTEK juga daftar hadir secara online aja, dibikin juga boleh. Nah, ini yang inovasinya HIWAS ini melibatkan 5 perangkat daerah. Oh bukan, ini yang 5 perangkat daerah melibatkan kawan-kawan kabupaten kota atau PD lain di dalam SK Perla itu. Bukan yang melibatkan masyarakat tadi, nanti ada lagi. Replikasi. Nah, replikasi ini aplikasi kita sudah pernah ditiru orang enggak? Nah, kalau sudah pernah ditiru orang, inovasi kita minta surat mereka permohonan ke kita untuk mereplikasi inovasi kita, dan ada surat balasan serta PKS kita dengan orang yang mereplikasi. Nah, sebenarnya jadi parameternya paling tinggi adalah 3 kali, pernah 3 kali direplikasi oleh kabupaten kota atau PD lain. Nah, yang ke-9, pedoman teknis. Pedoman teknis ini ada buku manual atau buku elektronik yang kita bikin. Kalau di dalam P2KP ini berupa pedoman pelaporan manual. Mereka bikin buku berupa slide, bukunya paling 5 lembar berupa PowerPoint. Jadi ada buku manualnya. Tapi saran saya nanti dibikin buku elektriknya yang bisa diakses oleh orang. Tapi kalau tidak ada, buku manual aja tentang aplikasi kita, penggunaan aplikasi kita, penggunaan Bitly itu, bagaimana cara pengisiannya, segala macam. Nah, itu dia pedomannya. Nah,
Pelaksana inovasi daerah ini terkait dengan pelaksana tadi, ada parameternya paling tinggi Perda, SK Gubernur, dan paling rendah SK Kepala OPD. Yang ke-11, kemudahan informasi layanan. Nah, tampilkanlah bagaimana kita memberikan layanan kepada calon pengguna kita. Misalnya mereka bertanya segala macam, ini melalui ini. Nah, di sini kawan-kawan dari HIOAS menampilkan tampilan screenshot chatting WhatsApp group. Dia semua yang terdaftar, dia masuk ke dalam grup, di situ mereka layani tanya jawab. Jadi seputar terkait inovasi tersebut. Jadi mereka tampilkan screenshot dari chattingan tersebut. Penyelesaian layanan pengaduan bagaimana? Nah, satu misalnya pengaduan yang masuk kita selesaikan satu, itu artinya 100% pengaduan kita tindak lanjuti. Nah, pengaduan ini bisa melalui WhatsApp tadi atau melalui pesan dari SMS atau telepon, kita tindak lanjuti, kita tampilkan screenshotnya, itu menjadi parameter tertinggi. Nah, kalau ini di sini karena mereka punya grup penyelesaian pengaduan via chat WA. Dia ada yang mengadu kok nggak bisa buka, sudah kita perbaiki segala macam, sudah ditindak lanjuti. Nah, ini dia yang kami sampaikan nomor 13, keterlibatan aktor inovasi. Kalau bisa di dalam SK itu, SK tim pelaksana itu dimasukkan kawan-kawan dari unsur akademis dan unsur masyarakat. Nah, jadi kebetulan di P2KP ini mereka libatkan unsur pemerintah, sudah pasti kita, unsur masyarakat, unsur akademis, unsur asosiasi, dan unsur apa lagi satu lagi. Jadi mereka full 5 aktor terlibat di sana. Jadi parameternya terlibatkan 5 aktor, 3 aktor dan 2 aktor. Nah, kalau bisa dimasukkan kawan tersebut terkait tim pelaksana. Tim pelaksana kan bisa saja mereka menjaga informasi segala macam. Jadi itu tim pelaksana. Nah, bagaimana dari hasil dari inovasi tersebut? Kapan kita bisa dapat hasilnya? Kalau di Bitly itu detik itu juga kita dapat hasilnya. Jadi parameternya 1 hari paling tinggi, 5 hari dan 1 minggu. Jadi yang 1 hari. Jadi mereka isi detik itu kan kita dapat hasilnya. Itu dia. Nah, online sistem. Nah, ini dia tampilkan link kita. Online sistem ini ada dokumen melalui aplikasi. Tampilkan screenshot Bitly kita dan alamat Bitly kita. Kemanfaatan kecepatan penciptaan inovasi ini yang tadi saya sampaikan jangan melebihi 1 bulan, sebab parameternya paling tinggi adalah 1 bulan. Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan, itu parameter paling tinggi. Ini 3 nilai ini. Kalau dari 4-6 bulan jadi 2 nilainya. Kalau sampai dengan 1 tahun menjadi 1. Nah, bukti fisiknya apa? Ini dia laporan dari istilahnya dari kita dicoba sampai dengan penerapan SK kita nanti. Kemanfaatan inovasi. Nah, pada saat inovasi diajukan, silakan database kita sudah lebih dari 201 orang. Itu parameter paling tinggi yang menggunakan inovasi kita itu. Kan kita punya database nanti setelah mereka ikut. Lebih dari 201 orang itu nilainya 3, kurang dari 150 orang 2, di bawah 100 orang nilainya 1. Itu ya. Nah, di sini nanti rekapan dari data yang masuk itu kita tampilkan. Monitoring dan evaluasi inovasi daerah ini ada 3 parameternya. Monitoring berupa bentuk kajian ilmiah, itu nilai paling tinggi, monitoring dan evaluasinya, atau hasil laporan moneter internal kita
setelah perjalanan dinas atau apa. Yang ketiga berupa survei kepuasan masyarakat. Jadi ini parameter 2 nih. Kalau yang paling tinggi adalah monet berdasarkan hasil kajian ilmiah. Nah, di sini ditampilkanlah surat perintah tugas dan laporan untuk monetnya. Ada 3, 1 juga boleh, lebih bagus. Jadi mereka dapat parameter 2. Nah, sosialisasi inovasi daerah ini bisa dilakukan melalui daring atau langsung ke lapangan. Ini mereka tampilkan 2 jenis sosialisasinya terkait inovasi tersebut. Ada yang mereka ke lapangan menampilkan surat tugas, ada yang melalui via Zoom daring. Untuk tampilkan screenshot-nya atau melaksanakan. Juga mereka melakukan sosialisasi melalui sosial media juga dan juga. Jadi video daring itu dimasukkan ke sosial media atau kata-kata terkait dengan sosialisasi inovasi tersebut. Itu bisa, sudah pasti bisa masuk ke sosial media mereka pada pajak. Itu daftar, ayo ini itu sudah salah satu bentuk sosialisasi. Kalau melalui sosmed atau dalam jaringan harus kita tampilkan linknya. Jangan dihapus dulu sampai penilaian nanti ditampilkan dibuka nggak bisa. Nah, kualitas inovasi daerah yang ini merupakan video. Video itu harus memenuhi 5 unsur. Yang pertama ada latar belakang, 7 pemilihan ide inovasi, penjaringan ide inovasi, pemilihan ide inovasi, penetapan inovasi dan manfaat inovasi. Jadi video itu harus memenuhi 5 unsur. Nah, contoh videonya dapat kita lihat di YouTube di Snaker Transport Sumbar yang telah memenuhi 5 unsur tersebut. Oke, silakan dibuka aja dari HP Bapak Ibu. Kebetulan di sini jaringannya kurang bagus. Buka YouTube, buka channel di Snaker Transport Sumbar, cari yang Lincah Trans. Nah, kira-kira seperti itu videonya dibikin di Snaker Transport Sumbar. Jadi inilah yang kita siapkan untuk tanggal 26 Pak. Jadi yang inovasi Lincah Trans. Nah, kalau sudah lengkap 21 indikator ini, sudah bisa kita ajukan penilaiannya untuk 2023 di Kemendagri RI. Silakan ditonton, kurang lebih video seperti itu. Mungkin sekian Pak Devi, kalau ada tanya jawab kita siap menampung. Baik, atas penjelasan. Jadi mungkin sekarang kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Nanti kita diskusi. Mungkin untuk pertama saya ingin bertanya dulu nih Pak. Itu dari ini kan sekarang kita ada ancang-ancang 3 inovasi. Apakah itu harus memenuhi 21 indikator itu inovasi ini disiapkan, atau inovasi yang ada dulu kita tampilkan, nanti pada salah satu mungkin yang rasanya inovasi itu benar-benar akan menjadi inovasi yang baik, baru itu kita lengkapi indikatornya. Karena kalau dari di awal kayak sekarang ini, apalagi kita dibebankan dengan deadline waktu yang dia cukup seminggu. Jadi dengan 21 indikator itu akan susah misalnya gitu Pak. Nah, jadi mungkin kita keluar dulu dengan ide inovasi, kita bikin dulu dengan maksimal bukan seadanya, tapi mungkin belum bisa memenuhi 20 indikator yang ada.
Dan pada saat nanti dari 3 inovasi ini ada yang rasanya cocok untuk dipertandingkan atau dilombakan, barulah satu inovasi itu kita support bareng-bareng nanti untuk dilengkapi semua indikator yang ada untuk penilaian inovasi daerah. Gitu aja Pak Ido. Jadi begini Pak Devi, inovasi berbobot tidak berbobotnya nanti kita pikirkan. Yang penting kita ajukan dulu. Yang mau dibawa ke tingkat nasional oleh Pak Gubernur nanti kan ada yang istilahnya yang menilai. Tetapi semua pekerjaan yang kita lakukan tersebut memudahkan pekerjaan kita itu merupakan inovasi dan ada penilaiannya, dan kita bersaing di tingkat provinsi lain sebanyak 34 provinsi. Jadi kalau inovasi sudah ditetapkan segala macam, silahkan dilengkapi parameternya sehingga mereka menyumbang penilaian di dalam provinsi kita ke depan. Tetapi waktu dulu kan pernah PKK online dipaparkan di tingkat nasional. Nah itu nanti tergantung tim teknis dari Balitbang, inovasi mana yang kira-kira yang cocok disampaikan oleh Pak Gubernur. Sebab di Kemendagri itu nggak semua inovasi yang dipaparkan Pak, hanya 5 paling banyak. Jadi semua inovasi yang memudahkan pekerjaan kita itu bernilai, sebaiknya dilengkapi data indikatornya. Mohon maaf saya sampaikan, inovasi lincah trans tersebut itu kelar dalam 2 hari, yang mana timnya hanya saya dan Ana dan anak magang. Itu di dalam video itu foto anak-anak ini, coba lihat mukanya, anak-anak ini di dalam lincah trans. Jadi sebenarnya tidak berat Pak, yang kena SK paling yang agak berat nanti menyediakan video itu saja. Semuanya kan barang yang sudah biasa kita kerjakan, SK, tipe kelola, segala macamnya, RKA-nya. Jadi yang perlu kita bikin kan hanya screenshot-nya aja. Kalau sudah jadi barangnya otomatis gampang kita screenshot saja. Yang perlu kita bikin hanya SK dan video. Ini barang kelengkapan lainnya ya. Kalau BIMTEK-nya belum ada atau mau diundur nanti dilengkapi juga boleh. Nah, jangan dijajarkan BIMTEK-nya harus sudah tugas tinggal minimal. Yang mandatori menurut dari itu sudah ada SK, sudah ada video, sudah ada pengelolanya gitu. Nanti seiring berjalannya waktu kita lengkapi ke 21 indikator ini. Itu kira-kira apa? Baik, mungkin jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan dari pemaparan tadi, untuk tahap awal dulu kita bikin video, kita bikin SK tim video dan SK penetapan, SK tim pengelola dan pelaksanaan, 2 jenis SK. 2 jenis SK tadi, penetapan dan pelaksanaan dan video. Dan nanti untuk indikator-indikator lain kita bisa siapkan. Indikator lain kalau ada di kita kenapa enggak kita? Ya, maksudnya yang ada kita masukkan, tapi kalau yang belum ada mungkin seiring berjalan waktu kita siapkan. Berarti untuk tahap awal ini starting pointnya kita bikin dulu SK penetapan dan SK panitianya. Kemudian kita bikin video, dan kalau saya nggak salah kemarin video itu juga ada kriteria-kriteria yang harus disampaikan, ada 5 kriteria kalau nggak salah. Dalam satu film video dengan durasi 5 menit ya Pak Rido, kita akan di dalam video itu akan tercakup kriteria-kriteria yang diminta sebanyak 5. Ini mungkin tugas kami di sini Eselon 4 di BPL Kabupaten Padang ini untuk awalnya membuat SK tim untuk pelaksanaan dan penetapan inovasi, kemudian membuat video. Ini contoh videonya belakang, saya nggak ada suaranya, harus ada 5 unsur. Jadi nanti kayak BIMTEK visualisasi. Nah ini latar belakang tadi. Nah ini dia yang unsur 1.
kenapa inovasi ini diciptakan, latar belakang kenapa? Ini nanti bisa Pak Boy yang menyampaikan atau nanti Bu Kasihnya yang menyampaikan nanti untuk ya, jadi istilahnya cukup satu saja yang terpadang yang melakukan timnya satu kali yang terpadang, misalnya yang video, ambil video saja langsung inovasinya. Jadi stressingnya kalau untuk penetapannya nanti kan ada nih alur-alurnya. Untuk stressing dari Pak Kadis cukup satu kali aja timnya ke Padang. Ini kan terkait anggaran perjalanan dinas. Satu kali aja Padang ambil langsung videonya terkait 3 video tersebut. Jadi 3 kali scene Bapak Kadis dia 3 kali teks. Nah gitu. Ini anak-anak dulu. Nah, jadi ini kejadian ide. Kenapa inovasi itu kita ciptakan? Cuma mereka datang ke kantor, antarin berkas, nanti salah, balik lagi. Nah, itu dia. Sudah mulai terpikirkan ide untuk ciptakan. Ini yang kita lakukan sekarang adalah nanti pemilihan ide ini. Kita sudah menentukan. Ini yang kejadian ide maksudnya. Internet saya kurang bagus. Balik. Enggak, ini pakai tethering. Ini bidang trans yang lincah trans. Ini ada tamu mereka datang, nanti silakan berkreasi lah videonya, penting terkait unsurnya ini. Nah, ini mereka mau daftar sebagai calon transmigrasi, bawa berkas. Pas sampai di sana, berkasnya lengkap, balik lagi, lengkapi dulu, silakan ini lagi, balik lagi ke sini. Nah, ini penjaringan ide. Ini aja. Penjaringan ide. Ini pemilihan ide rapat. Apa supaya memudahkan ini semacam yang kita ciptakan milih. Lagi datang ke kantor, ini pemilihan ide ini, ilustrasinya. Yang kita lakukan sekarang adalah pemilihan ide. Nah, untuk yang manfaat nah ini manfaat inovasi stretching dari Pak Kadis. Apa manfaatnya disampaikan oleh Pak Kadis. Nanti silakan dipelajari videonya. Nah, yang terakhir ada dampak inovasi. Ini mereka, oh iya ternyata gampang ya, nggak perlu balik pakai ini. Buka ini. Sekarang memang kita sudah ada persyaratan kok. Oke, itu kurang lebih Pak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti disampaikan pada tanggal 26 tersebut terkait informasinya. Saya rasa cukup sih Pak. Kalau sudah cukup paham atau ada pertanyaan lagi? Cuma nanti pada saat pembuatan inovasi mungkin kami juga butuh masukan dan saran dari Pak Rido. Kita bisa kontak Pak. Boleh. Selagi saya tidak tidur di depan forum atau lagi rapat. Lagi kamar mandi ke kamar Saya Maroko sudah bisa di kamar mandi, masa makin dapur. Kalau lain buat Kalau lain. Ada mamanya bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Kita rasa cukup ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kesalahan dari kosakata saya. Kebenaran ini Allah semata, kesalahan diri saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, mungkin itu kita ucapkan terima kasih dan kita berikan aplaus kepada Pak Didus dan tim inovasi dari Dinas Tenaga Kerja yang telah membantu kita untuk bagaimana membuat inovasi di BLK Padang Panjang. Terima kasih Pak.